Menurut Kak Elsa nih, ambis itu sebenarnya penting nggak sih buat mahasiswa? Mungkin perlu diluruskan juga, ambis itu bukan konteks yang negatif, karena selama ambis itu dilakukan dengan jalan yang baik dan benar, ya itu halal-halal saja untuk dilakukan kan gitu. Apa kalau kamu suka ngamatin apa? Ngamatin doi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santuy semuanya. Kembali lagi di podcast Etnomedia, jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku, di sini aku Huda dan aku Eka yang akan memandu jalannya podcast atau ngobrol bincang santuy pada kali ini. Betul banget. Oke, nah kita kedatangan dua narasumber untuk membahas terkait tips and trik lulus cepat 3,5 tahun. Nah, yang pertama ini ada Kak Elsa Lutmilarita Amanatin. Jadi Kak Elsa ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Jadi Kak Elsa ini pernah menjadi juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Ilmu Sosial tahun 2021 dan juga finalis mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk narasumber yang kedua ini ada siapa udah? Untuk narasumber yang kedua ada dosen kita tercinta yang pastinya sangat keren banget ya Ibu. Ini ada yang terhormat Ibu Dr. Atika Wijaya SHPMSI. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Semarang di jurusan Sosiologi dan Antropologi, dan beliau juga merupakan dosen berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2018 dengan masih banyak sekali prestasi yang Bu dosen dapatkan ini selama di Universitas Negeri Semarang. Pastinya dengan dosen yang keren dan pastinya juga mencetak generasi baru atau mahasiswa sosiologi dan antropologi yang keren juga pastinya ya. Bener banget, udah. Dan ternyata nih Bu Atika itu juga dosen pembimbingnya dari Kak Elsa. Jadi dosen pembimbing sama mahasiswanya juga sama-sama berprestasi semua ini ya. Betul banget. Oke, kita sampai lebih dahulu nih dari Bu Atika, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, selamat siang Huda, Eka. Alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kalian? Baik, kita baik-baik aja. Mungkin buat Kak Elsa gimana kabarnya Kak setelah kemarin sidang ini? Alhamdulillah baik dan ya lega pasca sidang kemarin. Huda sama Eka? Udah baik ya, kita Baik-baik baik tapi aja. masih ya. Mungkin nanti kita bisa mengikuti jejak dari Kak Elsa nih Bener banget, untuk lulus bener cepat banget. 3,5 tahun. Ha-ha. Udah lega berarti udah lulus, alhamdulillah akhirnya setelah menempuh pendidikan di SOSAN gitu yang banyak struggle-nya atau banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah telah selesai dengan 3,5 tahun. Dan ini lulusan pertama ya di jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2018. Kalau biasanya bahasa gaulnya tuh pecah telur kayak gitu ya katanya. Wow. Oke, mungkin langsung saja nih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin tahu dari Kak Elsa. Gimana sih Kak rasanya lulus dalam waktu 3,5 tahun, dan tips atau ada trik khusus nggak sih buat bisa lulus secepat itu gitu? Baik Eka, jadi kalau dari perasaan Kak Elsa sendiri secara pribadi jelas kayak yang tadi udah disampaikan, lega, plong karena ada tanggung jawab yang selama ini diemban menempuh pendidikan strata 1 dan akhirnya bisa menuntaskannya dengan baik, dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan lulus cepat waktu kalau kata Pak Didi ya. Nah, untuk tips and triknya sendiri sebenarnya ada beberapa tips yang kebetulan kalau kita tarik benang merahnya secara umum jurusan kita juga mendukung ini gitu. Yang pertama, tips yang utama banget adalah dari mulai semester 3, 4, 5 di matkul-matkul tertentu, kalau kalian kiranya ada klik satu matkul yang kalian sukain, konteksnya kalian suka belajar itu. Kayak kalau Kak Elsa tuh dulu suka banget sama mata kuliah yang dibawain sama Bu Atika, dari sosiologi perkotaan sampai sosiologi ekonomi. Sebenarnya konteksnya nggak perlu apakah nilainya harus A dalam mata kuliah tersebut. Kalau dari Kak Elsa sendiri justru di mata kuliah tersebut Kak Elsa dapat AB, tapi dalam proses belajarnya Kak Elsa sangat enjoy dan nyaman untuk mengeksplor semua itu. Jadi begitu masuk di semester 5,
ketemu nih dengan Pak Fajar, Pak Fadli di Gembleng mengenai metode penelitian kualitatif. Di situ Kak Elsa sudah mengajukan 3 judul dengan pola yang semuanya sebenarnya mengacu ke sosiologi perkotaan dan juga fokusnya saat itu ke sosiologi perkotaan. Nah, pada titik di semester 6 itu kita namanya pengajuan memilih dosen pembimbing. Kita dikasih kesempatan enak untuk bisa memilih itu. Kak Elsa milih Bu Atika karena pertama Kak Elsa adore Bu Atika so much gitu. Udah kayak klik aja sama Bu Atika. Jadi ya udah mau nggak mau oke, usahain nih bisa Bu Atika. Ngajuinlah ke Bu Atika, ada prosesnya, prosedurnya yang ditentukan oleh dosen pembimbing yang kita ajukan, ya sudah diikuti segala prosesnya. Jadi pertama pilih temanya yang kita bisa ikut, jiwa kita tuh ikut di situ. Jadi posisi kita enjoy aja ngerjain itu, bikin to-do list. Kalau masih di semester 6 karena di mata kuliah sempro ini lebih terstruktur tugas-tugas yang dikasih, jadi perkembangan bakal skripsi kita nih yang akan kita ajukan itu lebih terarah karena deadline-nya udah ada dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing di mata kuliah sempro. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab to-do list yang benar-benar diimplementasikan adalah ketika memasuki semester 7 karena kewajiban kita kan di situ ada KKL, PPL kayak gitu. KKN maksud saya. Nah, itu juga ditambah dengan skripsi. Yang lebih lanjut adalah tips berikutnya, komunikasi yang baik dengan dosen penguji. Makanya itu tadi di yang pertama Kak Elsa bilang, pilihlah dosen pembimbing yang klik dengan kamu, karena jujur nggak akan ada Elsa yang lulus 3,5 tahun tanpa dosen pembimbing yang kolaboratif dan juga kontributif di dalamnya gitu kan. Nah, secara lebih lanjut itu juga penting banget dalam penulisan skripsi kita melakukan journaling, banyak baca buku. Kalau masih semester awal-awal kiranya mau menyamankan diri ketika nanti menulis skripsi, ya udah mulai aja ikutin lomba menulis opini atau bahkan isai, KTI. Jadi pas nulis skripsi nanti rasanya lebih ringan, it's not a big deal gitu pas kita lagi ngelakuin itu, ngerjain skripsi, karena jam terbang kita pertama udah bisa digembleng dari awal. Ini bakal jauh lebih baik untuk kita menyamankan diri menuntaskan tugas akhir yaitu skripsi gitu Eka dan juga Huda. Oke, Keren banget nih. Ya, keren Bener-bener banget. kayak I really appreciate kayak seorang mahasiswa yang punya niat ataupun ambisi ketika udah berkomitmen di satu jurusan, maka ketika udah istilahnya udah nyebur sekali tuh ya udah bahasain aja sekalian Iya, gitu. bener banget. Jadi nggak setengah-setengah, jadi totalitas gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa juga harus seperti itu, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih semester awal kayak gitu. Gimana kita untuk menanamkan gitu loh rasa semangat kita untuk berkuliah, terutama di sosiologi dan antropologi UNES nih. Nah, mungkin tadi sempat menyinggung juga kata Kak Elsa, katanya banyaklah ikut lomba-lomba seperti itu ya, seperti KTI, esai, bener dan lain banget, sebagainya. bener banget. Nah, kita juga ada nih prestasi-prestasi dari Kak Elsa ini yang sebenarnya banyak banget, tapi di sini cuma ada 5 ya, tapi Empat. empat nggak apa-apa. Tapi sebenarnya masih banyak, cuma tidak mungkin disebutkan satu persatu ya, karena sangat banyak. Oke, boleh disebutkan apa tuh yang pertama? Ini ada juara 1 lomba esai nasional di tahun 2020 Sanek dan juga juara 3 lomba esai nasional Agrofesti 2020. Nah Kak, aku mau tanya sekalian juga nih, apakah ada keterkaitan dengan kakak yang dulu bisa dibilang lomba juara esai nasional dan lain-lain itu kemudian berpengaruh nggak sih terhadap kepenulisan skripsi itu sendiri? Jelas berpengaruh. Seperti yang sudah Kak Elsa sampaikan tadi, itu membentuk jam terbang nantinya ketika kita memposisikan diri menulis di skripsi yang kita angkat gitu. Jadi ya skripsi itu kan yang enak mudah dipahami. Dari segi penulisan kita harus perkaya diksi kita, cara penulisan kita. Jadi dari banyak membaca baik jurnal-jurnal maupun penelitian-penelitian terdahulu, kita belajar dari sana, bukan hanya mengetahui hasil dari penelitian yang disampaikan pada bahasan jurnal yang kita baca, tetapi juga secara lebih lanjut itu membuat kita lebih paham mengenai dengan penulisan karya tulis ilmiah yang baik itu yang seperti apa, begitu Pak. Oke, kalau
dari Kak Elsa sendiri sebenarnya dari awal itu apakah ada cita-cita nih, oh saya harus lulus 3,5 tahun di awal ketika masuk kuliah, atau tiba-tiba jalan aja kayak gitu, gimana Kak? Sebenarnya kalau untuk target semacam itu, motivasi saya cukup dengan lulus tepat waktu pada saat itu, tapi karena ada peluang dari program pemerintah Kemendikbudristek mengadakan kampus mengajar dan saya ikut pada angkatan 1, jadi di semester 6 saya memposisikan diri saya mengambil 34 SKS. Jadi emang chaosnya adalah di semester 6 dan semester 7-nya malah nilai hasil konversi udah muncul semua. Jadi saya memasuki semester 7, teman-teman saya chaos dengan PPL dan juga KKN, nilai saya sudah bisa dilihat. Jadi begitu semester 7, tunjangan saya satu-satunya adalah skripsi. Jadi saat itu motivasinya ya bagaimana lagi, ini sudah tinggal skripsi, totalitasin aja, kita selesaikan. Dan motivasi saya berikutnya adalah karena keluarga juga mendukung ya, maksudnya dari kakak saya kemarin S1 juga lulus semester 7, jadi saya mau membuktikan saja ke ibu kalau saya perempuan juga bisa kok. Gitu. Keren banget Kak Elsa sebagai wanita, kita juga sebagai wanita ya. Oke, mungkin dari Bu Atika nih, gimana Bu perasaannya kalau mahasiswa bimbingannya ini jadi yang pertama sidang nih dari angkatan 2018, gimana Ibu? Ya tentunya alhamdulillah saya sangat bangga ya dengan Elsa, dan kebetulan juga selama proses membimbing saya dari awal gitu ya, awal karir ketika sudah bisa membimbing sampai sekarang, baru kali ini juga gitu bisa menghasilkan bimbingan yang pecah telur gitu di angkatannya. Biasanya ya reguler gitu, lulus tepat waktu atau biasa, tapi baru kali ini juga dapat mahasiswa bimbingan yang bisa kita bersama untuk lulus 3,5 tahun. Tapi Eka dan Bunda perlu saya sampaikan bahwa seorang mahasiswa dalam lulus cepat waktu ya, atau 3,5 tahun itu bukan karena dosen pembimbing saja gitu, karena posisi dosen pembimbing itu kan hanya antara 1 semester sampai 1 tahun gitu ya. Kalau di Sosan ini kan kebetulan kita ada Sempro, dan ini mata kuliah seminar proposal ini memang di program sangat bagus sekali, sehingga sudah dari situ tuh gitu udah mulai bikin proposal gitu. Tapi juga seperti tadi Elsa katakan, dia sudah dari semester 3 berpikir ini itu, memilah topik, dan itu juga ada peran dosen wali juga gitu yang ikut merencanakan, memfasilitasi rencana kehidupan kuliah mahasiswa itu seperti apa sih gitu. Kalau ingin cepat kuliah tuh langkah-langkah yang diambil seperti apa, dan tentunya juga support pendamping kemahasiswaan, terkait juga bikin lomba-lomba karya ilmiah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah berbagai pihak gitu ya, semua unsur jurusan secara kelembagaan maupun Bapak Ibu dosen, dan tentunya semuanya juga sangat support seperti itu gitu. Dan di berkat juga program MPKM tadi gitu, jadi semester ini atau angkatannya Elsa ini kita juga alhamdulillah dapat gitu lulus tepat waktu itu beberapa orang gitu ya, 4 orang, dan Elsa di antara pertama dari 4 orang tersebut. Oke, mungkin dari Huda ada yang mau ditanyain nih Huda? Oke, baik, tadi kan tanggapan dari Ibu punya mahasiswa yang berprestasi ini ya. Mungkin kalau dari pandangan Bu Atika sendiri nih, Kak Elsa ini karakternya tuh yang kayak gimana sih kalau mengerjakan tugas akhir atau skripsi? Kayak barangkali ada sesuatu hal yang bisa dicontoh untuk teman-teman Sosan semua, kayak bagaimana sih harusnya mengerjakan skripsi itu berdasarkan karakteristiknya dari Kak Elsa saat mengerjakan skripsi. Oke, ya udah. Jadi yang saya lihat dari Elsa itu yang pertama adalah tentunya tekun ya. Jadi ini juga semua mahasiswa harus punya gitu. Harus bisa menjaga motivasinya gitu. Jadi kadang kalau kita kasih masukan, mungkin dosen pembimbing kasih masukan mungkin agak keras, kadang mahasiswanya kan
loyo gitu misalnya, Iya. atau malah menghilang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus dijaga motivasinya. Nah, Elsa bisa menjaga motivasi itu, kemudian bisa continue gitu ya, konsisten bekerja keras. Dan satu hal yang saya catat dari Elsa itu, dia bisa memberikan lebih dari yang saya minta gitu. Misalnya saya minta perbaiki ini, teori ini gitu, dia tidak hanya memperbaiki itu saja gitu. Jadi dia memperbaiki yang lain juga, yang tidak saya minta, atau sebenarnya saya mintanya katakanlah hanya 50 gitu, Elsa ngasihnya 70 gitu, seperti itu. Nah, itu saya rasa juga bisa menjadi tips untuk teman-teman yang lain gitu dalam melakukan pembimbingan gitu. Jangan hanya memperbaiki apa yang diminta oleh dosen pembimbingnya gitu, tapi diedit semuanya, dilihat semuanya gitu. Jadi misalnya dosen pembimbing hanya mungkin menandai perbaiki ini itu gitu, jangan hanya itu saja, tapi yang semua dicek sendiri juga. Dan kemudian sekarang terutama terlebih dalam 2 tahun terakhir ini kan pembimbingan, kita tidak bisa melakukan pembimbingan secara langsung gitu ya, tapi melalui email. Ini sebenarnya juga sudah sangat mudah kan gitu. Kadang kan ada mahasiswa yang takut ketemu dosbingnya nih gitu. Iya. Jadi molor maju mundur seperti itu. Nah, dengan online ini kan sebenarnya bisa lebih mungkin lebih nyaman gitu ya. Dan kita juga berkomunikasi lewat email, dan lewat email pun juga satu yang saya lihat dari Elsa yang berbeda gitu adalah dia selalu menulis email itu secara lengkap gitu. Jadi kan kadang hanya kirim emailnya aja gitu, nggak pakai isian apa-apa gitu. Nah, Elsa adalah kemarin yang ibu komentari adalah ini saya perbaiki ini gitu. Jadi itu memudahkan juga bagi dospek gitu. Jadi kadang kan dospek itu juga kadang bisa lupa ya bahwa kemarin itu sudah koreksi ini loh gitu. Nah, itu mahasiswa juga perlu mengingatkan seperti itu. Ibu kemarin sudah mengoreksi ini, kemudian ini yang saya perbaiki menjadi seperti ini gitu. Jadi itu beberapa hal dari Elsa yang memang menurut saya ya outstanding lah gitu. Apa yang bisa mungkin bisa diikuti juga gitu. Ya. Wah, totalitas dan selangkah lebih maju itu Iya. penting banget ya Bu Iya, untuk bener banget. lulus cepat kayak gitu ya. Betul banget. Kalau kamu tekun nggak nih kalau ngerjain tugas? Saya insya Allah. Oh, insya Allah. tekun. Kalau ada penyemangatnya jadi tekun ya? Iya, harus ada penyemangat. Tapi yang paling penting penyemangat itu juga dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Karena kalau nggak ada niat, orang lain udah nyuruh-nyuruh, kalau nggak ada niat itu nggak ada hasil Betul. kayak gitu. Betul sekali. Oke, mungkin saya ingin bertanya nih Bu Atika, kalau dari mahasiswa ini biasanya kan perfeksionis kayak gitu, saya harus skripsi dengan topik yang sangat keren kayak gitu. Kalau mungkin dari Bu Atika sendiri selaku dosen pembimbing, itu apakah penting Bu sebenarnya dalam skripsi itu? Nah, keren itu ya seperti apa ya gitu. Dalam memilih permasalahan sebenarnya tidak perlu yang keren-keren sekali gitu, keren apa atau kekinian gitu. Tapi yang modal utama adalah banyak membaca gitu, membaca artikel jurnal. Dari situ kita melihat apa sih yang dibahas para peneliti saat ini gitu. Kita temukan problemnya itu apa, gap permasalahan apa. Jadi tidak perlu harus yang keren atau kekinian gitu, tapi lebih ke kebaruannya. Nah, kebaruan itu ditemukan dengan banyak membaca, itu aja kuncinya. Merasa kalau sesuatu itu keren, tapi kalau basic literaturnya kurang ya sulit gitu, tidak bisa diargumentasikan gitu permasalahan tersebut gitu. Jadi yang terkunci dalam mencari satu permasalahan atau topik dalam penelitian itu adalah itu tadi, bukan hanya biasanya kan bahasanya kalau mahasiswa tuh menarik untuk diteliti. Nah, menarik aja kan nggak cukup gitu. Apakah ini penting, kebermanfaatannya, terus gapnya apa gitu, dan semuanya itu diperoleh dari literatur gitu, artikel jurnal sebanyak mungkin. Jadi harus rajin-rajin baca gitu. Betul. Membaca ternyata penting banget nih. Iya. Kak Elsa mau spill nggak ini buat skripsi nih udah baca berapa jurnal aja nih bisa Aduh, cepat kayak kalau gini? jurnal ya Ribuan kali ya. bacanya
nggak sampai ribuan Oh, nggak juga, sampai. cuman ya sebanyak mungkin yang bisa Sebanyak. kita baca, kita pelajari ya. Itu toh dalam penulisannya juga dibutuhkan jurnal nasional dan juga internasional terakreditasi, dan ya makanya harus mulai dibiasakan senang baca jurnal gitu. Oke, kalau dari Kak Elsa nih, kesulitan yang dihadapi ketika Kak Elsa mengambil skripsi, terutama topik yang Kak Elsa pilih tuh apa nih? Apakah Kak Elsa merasa ini judul udah paling aku banget atau gimana nih Kak? Kalau kesulitannya mungkin ada di bagian ini ya, mengumpulkan niat, karena dari awal saya memulai mengerjakan skripsi ini saya ingat banget pesannya Bu Atika saat itu. Beliau bilang skripsi itu soal proses individu, jadi nggak bisa kebetulan juga Bu Atika nih tipe dosen pembimbing yang tidak suka menggedak-gedak gitu, kalau orang Tegal bilang tuh kayak terlalu diburu-buru gitu loh. Jadi kayak bergantung kesadaran diri saya untuk komitmen dan konsisten mengerjakan skripsi saya. Nah, itu kadang sulit banget karena dienakan sekali dapat dosen pembimbing Bu Atika yang nggak pernah digede-gede gitu kan. Jadi beneran harus sadar, harus apa ya, punya target gitu. Jadi kadang kayak susahnya itu ngumpulin niat bener-bener, ayo balik kerjaan lagi ini, balik lagi ke sini kayak gitu. Karena kadang kelena kalau udah ada kegiatan lain, mau ngelakuinnya kegiatan lain, ya sama aja sih, kayak masih tuh nulis skripsi, masih pengen kepikiran ikut event apa, ikut ajang lomba apa, masih yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tinggal kontrol dirinya aja sih, balik lagi ngumpulin niat lagi, yang susah-susah gampang dalam prosesnya. Oke, gimana udah, meskipun kamu masih semester 2 bisa ditanyain cuma Iya. kalau kepo-kepo terkait skripsi langsung dari yang pecah telur nih di tahun 2000 angkatan 2018 gimana? Keren banget sih menurutku, kayak yang walaupun banyak struggle-nya, banyak masalahnya, tapi apapun itu ya udah dihadapin aja gitu. Pun nanti bakal selesai kalau ada niatan dari diri kita untuk menyelesaikan itu kan. Karena apa ya? Kayak ada juga ya orang yang kayak udah deh nanti dulu, tapi nantinya itu nggak bakal dikerjain. Iya benar. Coba kalau kita bakal dikerjain tuh it's okay lah, mungkin kan ada waktu untuk rehat sebentar atau gimana untuk ya mungkin self reward dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari Kak Elsa sendiri tuh apakah ada temen yang mungkin bisa saling mensupport gitu, atau memang ngerjainnya tuh ya udah sendiri aja, penyemangatnya ya udah diri sendiri atau keluarga gitu? Kalau misalkan apakah ada temen nih, mungkin kalau misalkan ada boleh dong untuk kasih ucapan terima kasih untuk temennya gimana, selama makasih udah bantuin gitu, apa kayak gitu gimana? Oke, kalau teman pejuang skripsi ya tentu saja ada, karena ya euforianya sosan angkatan saya kebetulan yang ikut KM ini pada semangat banget untuk kita sama-sama ayo lulus semester 7. Jadi kalau Kak Elsa sendiri lebih dekatnya sama si Kak Suci. Jadi banyak cerita-cerita struggle-nya, kamu udah progres laporan ke Dosbing sampai mana kayak gitu. Nanti tuh kayak saling saling mempengaruhi gitu loh, secara nggak langsung, kayak Suci saja udah sampai sini, masa saya masih di sini kayak gitu. Akhirnya ke-trigger lagi, kayak mulai lagi. Jadi lingkungan kita bergaul juga cukup berpengaruh sih buat saya sendiri, dan selain itu ya keluarga juga mendukung. Kebetulan adik saya juga selalu senantiasa mau menemani saya bergadang kalau mau lagi skripsian gitu di rumah. Jadi ya udah, akhirnya terlaksana lah. Benar banget. Ternyata circle itu sangat mempengaruhi ya. Maka dari itu kita harus ya berteman dengan siapa saja. Cuma untuk memilih circle yang baik itu kan akan menentukan kita ke depannya seperti apa, kita menjadi orang yang bagaimana gitu. Pastikan circle yang baik akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik juga nih. Nah, kalau dari Bu Atika sendiri nih dalam membimbing mahasiswa ya Bu ya, dalam mengerjakan tugas akhir, gimana sih Bu treatment yang Ibu terapkan kepada mahasiswa bimbingan Ibu nih? Apakah ada hal-hal yang mungkin berbeda dari dosen lain, atau treatment-treatment yang kamu harus A, B, C atau bagaimana tuh Bu? Sebenarnya kalau treatment ya atau cara membimbing itu saya selalu sampaikan ke mahasiswa bimbingan atau mahasiswa perwalian bahwa setiap dosen itu punya style yang berbeda-beda. Jadi
mahasiswa bimbingan tuh harus coba mengenali nih, melihat, mengobservasi style masing-masing dospinnya tuh kayak apa gitu. Nah kalau saya sendiri sebenarnya tidak punya treatment khusus ya, saya tuh harus begini, harus begitu gitu. Saya cukup orangnya fleksibel. Kalau tadi Asal bilang saya tidak memburu-buru, memang saya tidak memburu-buru gitu, karena saya tidak ingin memaksakan juga harus 6 bulan selesai gitu, karena tiap mahasiswa punya kebutuhan yang berbeda ya, punya prioritas yang berbeda. Mungkin baru saya akan cari-cari kalau sudah setahun nggak ngomong-ngomong misalnya, itu baru saya cari gitu. Tapi kalau mungkin sebulan 2 bulan ya mungkin dia melakukan aktivitas lain misalnya gitu. Tapi saya sebenarnya cukup fleksibel gitu, artinya dari dulu pun sebelum masa pandemi saya biasa mahasiswa kirim dulu file ke saya, terus kasih saya waktu 3 sampai 1 minggu untuk kasih feedback, baru kemudian ketemu sambil kita diskusikan feedback di yang saya berikan gitu. Lalu kembalinya terserah, kadang saya tidak menentukan kamu harus kembali minggu depan atau apa gitu, tidak gitu, saya tunggu aja gitu. Cuman itu tadi gitu, mahasiswa harapannya adalah lebih mandiri dong gitu, mandiri, literasinya diperbanyak, membaca bukunya, terus kemudian metodenya gitu. Jadi kadang mahasiswa itu harus pegang paling nggak 2 gitu, literatur dan juga metode. Kadang di 2 itu yang masih agak lemah gitu ya. Nah itu kemudian kalau saya tipenya biasanya di proposal gitu, biasanya bareng-bareng. Kalau sekarang kan ada mata kuliah seminar proposal, itu biasa bareng-bareng. Tapi setelah ambil data dan lain sebagainya, kita kemudian individu gitu. Jadi saya tidak bimbingan secara per kelompok gitu, karena treatmentnya kan pasti kebutuhannya beda-beda. Jadi habis dari lapangan lalu hubungi saya, kita bimbingan individu satu persatu, tergantung si mahasiswa itu sendiri. Nah kendalanya kadang itu ngambil data terus hilang. Di ghosting ya Bu ya? Iya, ngambil data 3 bulan kan biasanya, habis itu nggak nongol-nongol lagi. Nah itu yang kemudian perlu ya sesekali dipantau sudah selesai apa belum gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau treatment tidak ada yang khusus sih dari saya, yang penting adalah itu tadi, si mahasiswanya itu sendiri harus tekun, harus menjaga niatnya gitu. Ini saya punya tanggungan skripsi nih, harus selesai gitu. Karena kalau sekali besok gitu, karena saya pernah punya mahasiswa perwalian sih ya, gak lulus kenapa gitu, gak kerasa waktunya. Ternyata padahal di kos aja seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai bertahun-tahun gitu. Gak kerasa Bu, iya Bu, gak kerasa. Nah itu yang harus kalian hati-hati gitu ya. Waktu itu sangat cepat sekali gitu, terlewati gitu. Tuh, jadi harus dijaga motivasinya. Oke, mungkin nih kembali lagi ke Mbak Elsa nih. Kak Elsa, saya tadi panggil Kak. Oke, tadi kan Kak Elsa bisa dibilang banyak prestasinya. Kalau boleh saya tahu nih, Kak Elsa juga ikut KTI dan macam-macam tuh diikuti, dan juga organisasi itu juga Kak Elsa juga aktif. Nah gimana sih Kak caranya membagi waktu? Karena saya juga mahasiswa sendiri dan mungkin teman-teman Susantuy semua punya problem yang sangat besar ini terkait Time membagi management. waktu. Iya, time management. Gimana Kak? Oke, terima kasih Eka. Kalau soal membagi waktu, balik lagi konsepnya di sini semua punya prioritasnya masing-masing sebagaimana yang disampaikan Bu Atika. Nah, karena semua punya prioritasnya masing-masing, maka kalau saya individu, saya membuat skala prioritas. Mana hal-hal yang perlu saya tangani terlebih dahulu, saya selesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa nanti. Jadi bergantung penjadwalan kita aja, pinter-pinternya kita. Nyamannya saat itu menurutmu yang penting nih, yang dipegang dulu tuh yang mana, yang bisa diselesaikan saat ini yang mana, moodmu lebih cocok ngerjain yang mana saat itu. Nah itu kerjain. Penting banget punya kesadaran diri. Baik dari kemarin saya dapat petuah juga dari dosen wali saya Pak Fadli, menyampaikan kalau untuk mencapai apa yang kita mau, kita perlu banget nentuin orientasi kita, tujuan kita tuh apa. Nah saya di situ dapat kliknya, berarti dari kemarin yang saya lakukan juga itu, selain
buat skala prioritas itu sendiri, saya juga memerlukan menemukan diri saya dalam orientasi hidup apa sih sebenarnya yang saya mau, dan saya harus tahu cara memenuhi itu gitu dengan baik. Makanya itu ini balik lagi ke kesadaran diri aja sih Kak, buat ngelakuin dan memenuhi prioritas-prioritas kita dengan baik gitu. Nah, gimana sih Kak caranya mengatasi? Kan udah buat prioritas, tapi biasanya masalah mahasiswa itu adalah mood swing. Jadi moodnya itu nggak jelas tuh. Oke. Udah buat prioritas nih, udah detail, udah wah keren banget, perfect, tinggal kerjain, tapi aduh enakan Moodnya, rebahan nih, rebahan enakan nih, rebahan. rebahan. Iya, atau wah diajakin main terus akhirnya main. Nah, gimana sih Kak sebenarnya untuk mengatasi hal itu? Karena itu suatu hal yang biasa aja, tapi itu merusak segala hal. Oke, yang merusak jadwal gitu Iya, ya bener Kak. banget. Iya. Ini juga pengaruhnya adalah zona nyaman kita ya. Maksudnya ngerasa kayak lagi nyaman-nyamannya melakukan di mood swing itu Iya. maunya apa gitu, terus ke seringan jadi diturutin gitu. Kita juga harus bisa ngendaliin diri berarti di situ. Jangan sampai diberdayakan sama mood terus itu. Mood itu nggak apa-apa, maksudnya kita accept apa yang lagi kita rasakan. Kita ngerasa jenuh, ngerasa capek, you wanna cry then crying gitu. Nah, di sini konteksnya untuk melakukan semua itu, kamu harus punya kontrol atas dirimu sendiri. Jadi kayak misal mood swingnya kamu lagi pengen banget main, ya udah keluar main, turutin berapa jam, tapi habis itu pulang penuhin tanggung jawabmu. Jadi ada vice versa, gantian. Gak semuanya kamu dikendalikan sama moodmu terus, nggak bisa kayak gitu. Kalau begitu nanti balik lagi konsepnya kayak yang tadi itu, chaos kan. Maksudnya jadi pembagian waktunya jadi kacau. Jadi kalau bisa penanganannya ya coba turuti dan kontrol diri kamu gitu. Turuti dan kontrol. Iya. Turuti dan kontrol. Seimbang ya. Betul. katanya. Kayak makanan ya, gizi seimbang. Iya. Bener banget. Intinya kayak kita we should control ourselves ya kayak Yes, but of one course. thing you should know about your priority, kayak jangan dilupakan gitu ya, tugas dan tanggung jawab yang prioritas. Iya, benar banget. Kadang emang apa ya, self reward itu penting gitu, tapi Penting kadang banget, kita penting banget. self reward mulu tapi nggak ada yang dikerjain nih Iya, prioritasnya. bener banget. Kelewat jadinya kan. Oke, nah terus ini nih kira-kira apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa ketika kita ingin lulus cepat gitu? Apakah ada hal-hal yang harus dimiliki dan dipersiapkan untuk itu gitu? Mungkin dari Bu Atika dulu kali ya selaku dosen nih, gimana nih Bu? Kalau ingin lulus cepat waktu gitu ya, itu bukan proses instan dimulai semester 5 atau 6 gitu, enggak, tapi sedini mungkin gitu ya, dari semester 1 bahkan semester 1 gitu. Mungkin ketika konsultasi dengan dosen wali misalnya, saya ingin tetapkan targetmu gitu, saya ingin lulus 3,5 tahun misalnya, apa yang harus saya lakukan, mata kuliah apa saja yang setiap semester harus saya tempuh, atau ikut program apa gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri program MPKM ini sangat membantu ya, Betul sekali, Bu. kesempatan untuk bisa lulus cepat waktu gitu, karena banyak mata kuliah yang direkognisi gitu. Nah, jadi memang planning itu bisa dari awal, dilakukan dari awal. Silakan diskusikan dengan dosen wali gitu, atau dengan Bapak Ibu Kajur Sekjur gitu, ingin lulus secepat waktu. Dan itu yang pertama, planning gitu ya, memang planning dari awal. Lalu kedua, tadi seperti disampaikan Elsa, kita kan tiap semester kalian dapat mata kuliah banyak gitu. Dari situ kan kalian dapat tema-tema, topik-topik yang pasti di antara sekian banyak itu kalian punya ketertarikan satu. Nah, kalau punya itu diperdalam gitu. Lalu berikutnya adalah gali terus gitu, banyak-banyak manfaatkan sumber-sumber belajar. Kita punya UNES Library dengan e-journalnya yang banyak, Ya. silakan dimanfaatkan gitu, karena sekarang purpose itu kan tidak hanya fisik ya, bangunan fisik, tapi juga internet itu, Google Scholar dan lain sebagainya. UNES juga punya akses ke situ, silakan berselancar, cari sebanyak-banyaknya. Dan sebenarnya tiap kuliah ada tugas kayak makalah, itu adalah sarana untuk
tadi Elsa bilang jam terbang juga menulis gitu. Makanya kalau bikin tugas jangan sembarangan ya, bikin tugasnya diseriusin gitu, bikin makalah diseriusin, mencari literatur gitu, karena bisa jadi dari makalah yang kalian buat bisa jadi awal untuk bikin tema skripsi juga gitu. Dan yang terpenting tekun gitu ya, harus tekun gitu. Jangan itu tadi mood swing gitu ya, harus tekun, telaten. Itu aja sih modalnya, jangan males gitu. Memang kadang kita pengen rebahan ya, tapi sekalinya rebahan nggak pengen bangun. Ya kan? Terlalu nyaman sama kasur. Terlalu nyaman gitu, jangan kelamaan. Oke, 1 hari, 2 hari boleh lah gitu. Tapi terus ayo bangkit lagi, baca lagi, nulis lagi gitu. Yang penting harus tekun, rajin gitulah. Gitu. Dan selalu cari kesempatan, peluang apapun, lomba menulis, program apa gitu, mengasah soft skill juga itu sangat bagus gitu. Toh kita punya dosen-dosen yang betul, yang suportif, jurusan juga sangat suportif mengakomodasi kalian ingin berkegiatan apa gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa sosal nih, manfaatkan deh gitu. Jangan ya hanya kuliah terus kalau sekarang ya kuliahnya di rumah ya. Kalau dulu kan kampus kos, sekarang kuliahnya memang di rumah, tapi ayo cari program yang bisa menantang kalian gitu. Ya harus tetap semangat. Iya, intinya tekun dan semangat, tapi jangan lupa juga tentang jam tayang nih. Karena berasal dari tugas-tugas kuliah ya Bu ya. Dengan kita latihan menulis misalnya makalah ataupun esai dari tugas-tugas kuliah, maka itu modal awal kita ya untuk bisa nantinya ketika sudah semester atas gitu ya. Jadi nggak kewalahan kayak aduh cara bikinnya gimana nih gitu. Karena kan kalau dari awal kita nggak berusaha ataupun tugas-tugas cuma kopas dan lain sebagainya, itu kan bakal iya ya Bu ya, bakal menyulitkan kita juga nantinya begitu. Karena kan ada yang bilang katanya practice makes perfect ya. Jadi latihan dari dini mungkin nih, mungkin dari semester 1, semester 2, pokoknya semester muda agar nanti kedepannya bisa lebih mudah. Kalau kamu suka ngamatin apa? Ngamatin doi? Enggak Enggak. Ngamatin apa tuh? Kalau aku lebih suka ke pengamatan budaya. Berarti ke budaya ya? Iya, karena hati ini tertarik pada antropologi kayak gitu. Jadi pengamatan budaya itu menurutku menarik banget kayak gitu. Kalau dari Kak Elsa tadi kan lebih ke sosiologi perkotaan, secara ekonomi. Nah kalau dari Huda gimana nih? Kalau dari aku sama, lebih suka ke yang ranahnya ke kebudayaan. Wah, gitu. kita sehati ya Pak? Iya sehati kita, makanya kita jadi moderator ini. Oh iya benar. Oke, lanjut boleh. Mungkin kalau dari Kak Elsa, ya. Apa sih Kak momentum yang paling berkesan selama kuliah 3,5 tahun ini, kemudian menjadi dorongan terbesar di skripsi kemudian? Momentum yang benar-benar menentukan itu selama di sosan sebenarnya ada banyak momennya ya, tapi kalau boleh diceritakan salah satunya mungkin ini, entah kenapa momen saat pulsa semester awal berarti? Iya, semester 1 itu kan. Di pulsa itu kan beneran dari pemrosesannya kita beneran secara kekeluargaan saling mengenal anak-anak di angkatan kita gitu. Dan ya satu dari banyaknya momen yang terbentuk di sosan pada saat itu benar-benar membuat saya merasa kalau ada keluarga di sini, ada teman-teman yang suportif. Jadi itu juga menjadi alasan dan motivasi saya untuk bisa yuk yang pecah telur duluan, memomentumkan itu biar kesannya teman-teman juga bisa mengingat saya gitu nanti di kedepannya. Karena kan biasanya kan ya saya suka aja membuat momentum dan bisa orang nginget saya di momen itu, it's okay gitu. Nah biar teman-teman angkatan 18 bisa nginget Elsa selalu. Pastinya dong, pasti Gitu. teringat ya, Iya. karena sosok Kak Elsa yang mungkin baik, berprestasi dan lain sebagainya. Ya. Yang selalu membawa positive vibes untuk teman-teman ya di Sosan UNES 2018. Nah, Oke.
Terus ini sih aku mau nanya nih, kira-kira apa aja sih privilege yang kita dapat nih? Misal kita lulus cepat waktu, terutama di prodi sosan. Dari ibu gimana nih? Apakah ada hadiah khusus atau seperti apa tuh privilege-nya? Oke, kalau hadiah khusus ucapan selamat ya. Makasih banyak Bu. Ya kalau itu pasti. Pasti. Ya, tapi tentunya lulus tepat waktu itu tentunya akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, ya kan? Dia bisa lebih cepat untuk melaksanakan planning ke depannya gitu. Kayak di sidang kemarin kita tanya Elsa mau apa sih setelah ini, setelah kamu lulus ini apa next stepmu apa gitu. Jadi tentunya dan sekarang untuk teman-teman mahasiswa tuh banyak loh kesempatan untuk beasiswa gitu. Jadi saya sangat mendorong nih Elsa dan juga teman-teman yang lain untuk melanjutkan studi S2 gitu. Harapan saya sih kalau saya pengennya sih bisa lah dari Sosamden bisa ke luar negeri gitu S2 gitu. Ayo gitu nanti Eka udah juga gitu. Amin, Amin, amin. Atau mungkin atau kalau mau bekerja dulu tentu kesempatan itu kan bisa diakses lebih dulu gitu ya dibanding lulus belakangan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kesempatan yang bisa diraih dari segi terutama waktu. Dengan waktu yang lebih banyak dia bisa bereksplor banyak hal gitu, bisa melaksanakan rencana-rencana hidupnya gitu. Entah mau bekerja dulu, mau lanjut studi S2 baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang beasiswa juga sudah banyak tersedia gitu. Makanya juga kadang saya selalu mendorong yang mahasiswa bimbingan skripsi ataupun perwalian mulai cari informasi tentang beasiswa gitu untuk S2 baik dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi yang mungkin bahasa Inggrisnya bagus, ayo gitu, jangan sia-siakan gitu. Itu. Kalau dari Kak Elsa gimana nih? Perasaan ketika udah lulus kan nih, kayak ada privilege terkhususnya buat diri Kak Elsa sendiri gitu. Jelas ini kemudian semakin mendekatkan saya dengan next step yang akan saya ambil. Kayak tadi yang Bu Atika sampaikan, memang minat saya untuk saat ini tertarik untuk segera lanjut studi. Nah, syarat lanjut studi itu kan sebagaimana yang disampaikan penguji saya pada saat sidang, harus punya dulu ijazah S1-nya. Nah, itu salah satu jalan yang bisa saya tempuh untuk memenuhi itu. Secara lebih lanjut, ini juga privilege-nya adalah leluasa untuk memulai berkarir maupun menyiapkan hal-hal yang akan diambil ke depannya. Nah, ini pasca ini juga jadi lebih leluasa untuk prepare persyaratan-persyaratan apa aja, dan paling dekat ya itu persiapan untuk tes TOEFL IBT-nya gitu. Oke, jadi banyak nih privilege yang didapat ya. Iya, Kalau kamu mau nggak lulus cepet? Mau banget. Mau banget ya? Siapa yang pengen Mungkin lulus sobat cepet sosan siapa? juga pasti mau ya untuk Iya, lulus itu cepet adalah- ya. Iya, cita-cita mahasiswa itu sebenarnya. Iya, Iya. semoga bisa lah ya untuk Iya. segera tercapai kalau kita punya niat tentunya. Oke, nah kemudian apa sih rencana ke depannya? Kan tadi kan kalau kata Kak Elsa mau lanjut studi S2 Iya. ya. Untuk itu kan berarti kan ingat melanjutkan studi S2. Apakah sudah ada bayangan atau mau kemana nih setelah dari UNES ini S2-nya? Apakah masih kampus dalam negeri atau luar negeri atau seperti apa tuh Kak Elsa? Untuk spesifikasinya mungkin saya masih belum bisa menyampaikannya di sini. Cuman untuk pastinya kajiannya kalau nggak terkait dengan pendidikan, ya balik lagi pastilah tentang sosiologi. Kalau bisa tentang keduanya, why not gitu kan. Cuman ya kita lihat lebih lanjut setelah hasil TOEFL IBT saya keluar. Oke, mungkin kita doakan yang terbaik ya. Apapun itu pilihannya, semoga ya itu adalah jalan hidup yang terbaik gitu. Namanya pendidikan ya di mana saja, maksudnya asalkan kita serius dan berkomitmen ketika kita sudah mendapatkan dan menjalankan hal itu dengan tulus dan ikhlas. Oke, mungkin nih Kak Elsa, ada pertanyaan yang biasanya dibahas karena Kak Elsa bisa dibilang lulus cepet gitu. Biasa yang tersemat adalah ambis. Nah, Aduh. menurut Kak Elsa nih, ambis tuh sebenarnya penting nggak sih buat mahasiswa?
mungkin perlu diluruskan juga, ambis itu bukan konteks yang negatif, karena selama ambis itu dilakukan dengan jalan yang baik dan benar, ya itu halal-halal saja untuk dilakukan kan gitu. Nah, intinya adalah ketika boleh ambis, tapi jangan sampai keambisan kita tuh menjatuhkan orang Iya, lain betul. gitu. That's the point. Maka dari itu belajar secara sehat aja gitu. Boleh ambis tapi jangan sampai ngejatuhkan teman sendiri gitu kan. Karena itu kan kalau kita menjatuhkan teman sendiri ya, berarti kita bersaing secara tidak sehat dong, Iya, kayak bener gitu. banget, bener banget. Kan itu mencurangi diri sendiri dan orang lain gitu. Maka dari itu ya udahlah, bareng-bareng aja gitu. Pun nantinya kita juga bakal apa ya? Karena kan kita udah merintis dari awal ya, kayak saya dari awal, dari ospek nih, dari keterima sampai lulus tuh bakal ya udah itu kenangan dan momen-momen indah bersama teman-teman jurusan, teman-teman angkatan dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana lagi nih? Oke, mungkin pesan dan kesan nih dari Kak Elsa buat teman-teman pesantui semuanya, gimana Iya. nih? Udah lulus cepet, ada nggak kesan atau pesan yang oke adik-adikku kalian harus masuk Sosan UNES kayak gitu misalnya Iya. gimana nih? Kalau harus masuk Sosan UNES ya, kalau kalian tertarik dengan sosiologi dan mau jadi guru sosiologi atau antropologi, saya rasa UNES adalah pilihan yang tepat, karena konteksnya pasca lulus ini sebenarnya peluang karir itu sangat terbuka sekali. Maksudnya dari Sosan, katakanlah kalau prioritas saya diutamakan adalah buru-buru nih mau terjun ke sekolah menjadi guru, itu sebenarnya udah siap banget, karena dari gemblengan dan juga dari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen itu udah cukup menyangoni saya gitu. Sehingga di sini saya berterima kasih terhadap Sosan. Terhitung hingga hari ini ada 3 sekolah yang menawarkan dirinya untuk saya bergabung, tetapi mungkin kalau yang menawarkan sekolahnya berada di kota Tegal, kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya. Karena saat ini skala prioritas saya yang utama adalah preparing dulu buat berikutnya. Jadi biar tertata aja dulu gitu. Pastinya secara lebih lanjut juga, ini kesan berikutnya adalah untuk semua mahasiswa Sosan yang saat ini masih survive, menyelesaikan skripsinya atau bahkan mau memulai mengerjakan skripsinya, tetap tahu dulu orientasi kita. Dan kalau emang kiranya kalian udah ada di posisi, nggak ada alasan lagi menyandang status mahasiswa S1, yuk lulus gitu, yuk selesaikan, yuk mari kita tuntaskan tanggung jawab kita satu ini untuk kemudian cari tantangan kita berikutnya. Kayak yang ada di buku Who Moved My Cheese gitu kan, bukunya Spencer itu juga menyatakan kalau kiranya di suatu tempat kamu sudah kehabisan tantangan atau tantangan itu menurutmu udah cukup, saat itu ya udah saatnya kamu bergerak maju, pindah cari keju yang lain, cari tantangan yang lain gitu. Ya, jadi semuanya pasti bisa lulus, mau cepat waktu, tepat waktu, is okay, lakukan aja yang sekarang sedang di-enjoykan. Kalau dari status mahasiswanya masih bisa memberikan kontribusi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya sudah, nggak ada yang salah dari itu dan nggak apa-apa. Tapi kalau kiranya sudah ada di stuck, cukup kiranya dituntaskan, yuk fokus. Sekian. Wah, keren banget nih Kak Elsa, banyak banget ya. Iya. Yuk selesaikan Yuk, S1. selesaikan. Kita besok selesaiin yuk. Selesai. Aku dulu ya. Oh iya. Atau kamu mau bareng aku? Nggak bisa dong. Iya. Oke, mungkin kalau dari Ibu Atika nih gimana? Kalian udah dari Kak Elsa, sekarang dari Bu Atika. Oke. Ya, untuk semua mahasiswa sosiologi dan antropologi, baik yang saat ini sedang menempuh skripsi atau yang belum, atau mungkin kayak udah masih di semester 2 gitu, rencanakan dengan baik-baik rencana gitu hidup selama perkuliahan, listnya, prioritasnya. Kemudian untuk EK kan ada mata kuliah seminar proposal Iya. semester ini. Iya, semester ini. Diseriusin gitu. Jadi buat angkatannya EK diseriusin gitu. Harus
itu adalah waktu terbaik untuk mau membentuk nih proposalnya, temanya seperti apa. Jangan nanti berubah lagi, ditinggal KKN PPL muncul ganti lagi gitu. Nah itu masih ada beberapa yang seperti itu harus dihindari, itu yang memperlambat gitu. Jadi harus konsisten. Kalau sudah ini satu, oke, yakinkan, konsisten, tekuni gitu, itu terus gitu. Itu aja sih gitu. Yang penting tekun, telaten, dan tetap semangat gitu, jangan kendor. Wow, terima kasih nih Bu Atika. Jangan kendor katanya. Jangan kendor. Kita tetap semangat. Iya, nggak boleh kendor. Iya. Semangat walaupun nggak ada penyemangat. Iya. Penyemangatnya diri sendiri aja nggak apa-apa. Betul, penyemangat sendiri. Nggak ada yang bisa penyemangat diri sendiri. Bener banget nih. Intinya kita harus tetap semangat apapun kondisinya. Ya udah jalanin aja deh. Dan konsisten ya. Iya, konsisten. Bener banget. Itu penting banget. Gimana nih? Gak Gimana? terasa ya kita Iya. bahas tentang tips and trick lulus cepet 3,5 tahun tuh seseru ini ternyata. Iya, sangat menarik. Sebenarnya masih banyak tau yang mau ditanyain, cuma karena terbatas oleh durasi ya. Iya, benar Jadi banget. ya mungkin cukup sampai di sini kali ya. Iya. Untuk podcast kali ini Bu Atika dan Kak Elsa mungkin bisa udah simpulkan ya bahwa ketika kita sudah berbicara panjang berkali tinggi mengenai tips and trick mengenai lulus cepat 3,5 tahun di Sosan UNES. Nah, mungkin intinya adalah jadilah mahasiswa yang proaktif dengan cara membulatkan tekad dengan mengetahui prioritas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Nah, jadilah mahasiswa yang aktif dengan cara dapat berkontribusi terhadap masyarakat. Let everyone can know you as well. Be the person who have positive energy to others. Just do everything in a good way. Nah, teman-teman gimana nih? Udah termotivasi belum nih untuk lulus cepet 3,5 tahun? Buat teman-teman Sosantuy yang belum punya semangat nih, kalau nggak ada penyemangat bisa lihat podcast ini ya. Iya. Buat perasa dirinya itu aku harus lulus cepat kayak Kak Elsa kayak gitu ya. Buat Bener banget. bener banget. Mungkin buat angkatan 2019, ayo siapa yang pecah telur dulu ya, karena yang 2018 udah dimulai dari Kak Elsa nih. Oh ya, satu hal yang paling penting dan saya ingat sekali dari apa yang kita obrolkan hari ini adalah ternyata skripsi itu proses individu. Jadi buat teman-teman semua, meniatkan diri itu adalah paling penting, bukan tentang orang lain atau bukan tentang dosen pembimbing, bukan tentang apapun itu, tapi mempersiapkan diri mulai dari niat, kesadaran itu ternyata penting banget. Dan ternyata skripsi itu nggak semenakutkan itu ya Kak? Iya, betul. Benar banget. Oke, gimana udah? Oke, mungkin karena udah ada tadi kesimpulan dari aku, dari Eka juga, mungkin bisa kita, mungkin bukan sudahi ya, mungkin karena ini terbatas oleh waktu, jadi mungkin nanti ada part 2 mungkin. Boleh banget. Oke, jadi di sini aku dan Eka berterima kasih kepada Bu Atika yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast UNES ini ya, jauh-jauh sama-sama. gitu. Dan untuk Kak Elsa juga yang sudah datang Berbagi juga. cerita. Iya, benar Cerita banget. pengalaman. Memberi motivasi dan kita mengucapkan congratulations juga nih untuk atas kelulusannya. Wah, Semoga ditunggu wisudanya. iya, semoga ilmunya berkah dunia dan Amin. akhirat dan dapat Amin. bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Nah, semoga sobat Sosantuy dapat termotivasi dengan adanya podcast mengenai tips and trik lulus cepat 3,5 tahun. Nah, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe untuk akun ini tetap berkembang dan kita akan memberikan podcast-podcast menarik mengenai Sosan UNES. Nah, mungkin aku Huda pamit undur diri dan Eka juga pamit undur diri. kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.